seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you. Don't leave me out here dancing alone. Kita mulai dulu pembicaraan ini dimulai dari pernyataan Menteri Keuangan. Menteri Keuangan dulu yang benar. Ibu Sri Mulyani merupakan dia. Mang Lepi, geser sedikit ini di video. Bisa sedikit boleh. Waktunya 10 menit kalian berbincang-bincang. Bebas mau apa ini? Bebas pokoknya tentang pembangunan efisiensi kamu Harus ada yang harus mendukung Iya, kan Menteri Keuangan. Enggak. Iya. Di dalam pendidikan pasti ada yang namanya modal segala sesuatunya. Mau itu siswa, mau itu guru, segala sesuatunya itu pasti ada yang namanya modal atau uang. Jadi saya di sini tuh sebagai Menteri Keuangan akan menjelaskan bagaimana masuk dan keluarnya uang tersebut. Di 2025 sekarang pemasukan uang KIP itu sekitar 1,2 triliun. Dalam 1,2 triliun ini saya juga menemukan juga kejanggalan dalam pemasukan uang 1,2 triliun ini ke kampus-kampus. Ya, misalnya saya menemukan waktu itu di Bandung Timur namanya kampus bla bla bla. Di situ tuh kampusnya tuh harusnya mah menerima uang KIP itu sekitar 7 juta. Namun yang diterima sama siswa tersebut sekitaran 3,3 jutaan. Nah, disitulah saya sebagai Menteri Keuangan sangat kecewa banget terhadap kinerja kampus-kampus tersebut. Makanya ketika saya menyalurkan uang KIP ini, saya ingin terjun langsung ke lapangannya. Silakan kita berdasari, boleh angkat tangan untuk menanggapi. Boleh, silakan yang ingin menanggapi argumen Menteri Keuangan. Izin menanggapi dari pernyataan Menteri Keuangan. Keuangan ini. Menurut saya, kenapa biaya pendidikan itu tidak dipilih secara sistem yang baik dan benar? Karena saya sebagai orang tua yang menerima anak saya dari KIP ini tidak mendapatkan dari secara nominal yang telah ditentukan oleh Anda. Kan nominal yang tadi Anda sebut yaitu 7 juta setiap mahasiswanya, setiap orangnya. Tapi mengapa pada anak saya turunnya hanya 5 juta saja? 2 juta itunya kemana kan? Waktu saya tanyakan kepada bagian administrasi keuangannya, katanya itu ada biaya pendidikan untuk kampus tersebut. Contohnya seperti pemotongan anggaran untuk pembangunan di kampus tersebut karena ada fasilitas yang kurang memadai. Seperti itu. Apakah bisa dibenarkan atau bisa lebih dilancarkan dari sistem pemilihan uang KIP ini? Yang pertama itu yang masalah pemotongan itu. Ya benar sekali itu. Kayak misalnya ada uang swasta, kayak kampus swasta harusnya sekian, dapat sekian, ya nggak sih? Iya. Iya. Ya kalau masalah itu mah harus diselidiki sama KPK. Dengan cara seperti apa agar biaya tersebut dapatnya ke orang yang benar-benar tertuju untuk dia? Ya dengan cara kayak misalnya gini ya, kan kalau misalnya di KIP itu kita tuh kayak motor rumah terus kayak gitu ya. Nah harusnya mah kita tuh turun tangan secara langsung nih kayak rumahnya apakah benar rumah itu kayak memang benar bubuk atau enggak gitu. Jadi harus secara langsung lah. Tanggal Paham Bapak? silakan tanggapan yang ketiga dari tadi. Dari guru. Kenapa sih gaji guru itu sangat kecil? Sedangkan tanpa guru kita gak akan bisa belajar, gak akan bisa cari ilmu tanpa ada seorang guru. Tapi kenapa gajinya itu kecil daripada dibandingkan dengan pekerjaan yang lain? Gaji guru itu lebih kecil daripada
coba daftar CPNS. PNS juga tidak mungkin kan Mas? Coba dulu. Kalau misalnya ya ini ya gaji guru kan kecil ya, gaji guru kecil tuh ya. Nah, saya juga bingung. Jadi kayak ini ya, gaji guru ya. Coba daftar CPNS, coba daftar ya kalau PNS juga tinggi. jadi ketika kayak jadi kebanyakan kayaknya mah kebanyakan pengeluaran uang di negara deh. Jadi kan apa sih tunjangan PNS itu gede ya, makanya diganti P3K kan P3K kan gak ada tunjangannya ya nggak sih? Di satu. Nah, di satu jadi nggak ada tunjangan kayak dispensinya. Gara-gara itu kecil, banyak kegagalan juga itu. Dikhawatirkan takut guru itu udah gak ada yang mau minta jadi Ya kan saya jadi guru minimal 10,5. Apa cabang Aktivis pendidikan menurut saya pemotongan biaya anggaran pendidikan ini memang ada pro dan kontranya, ada positif dan negatif. Dari positifnya mungkin salah satu yang saya soroti itu kurikulum di Indonesia itu terlalu banyak berganti, karena memang mendengar dari beberapa pakar kalau kurikulum itu membutuhkan biaya besar. Dan biaya besar itu dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk kepentingannya sendiri. Sedangkan ketika gaji pekerjanya yaitu guru malah kecil, tapi kurikulumnya itu besar. Tapi dengan seperti itu gimana ya? Mereka itu memanfaatkan gitu. Jadi yang dapat itu cuma yang atas-atasnya doang. Kayak kurikulum itu, iya kurikulum itu penting. Cuman dengan anggaran yang besar, tapi yang melaksanakan kan guru, yang melaksanakan kurikulum ini. Tapi guru digajinya sedikit. Artinya memang saya setuju dengan pernyataan dari Linda kalau gaji guru itu harusnya lebih dinaikkan. Bahkan negara semaju Jepang aja, ketika dia kalah perang, itu dia bukan mengumpulkan pasukan untuk balas dendam, tapi dia mengumpulkan guru. Jadi menurut saya pemotongan anggaran ini ada positif dan negatifnya. Mungkin negatifnya sangat banyak, tapi positifnya juga bisa petinggi-petinggi itu nggak bakal semenang-menang lagi, nggak bakal semenang-menang buat apa ya, kayak harusnya 8 triliun dipakainya cuma 2 triliun, 3 triliun nggak tahu kemana. Nah dengan pemotongan biaya ini semoga lebih efisien gitu, lebih apa ya, lebih tercapai lah tujuannya atau targetnya gitu. Kayak kurikulum itu segini, terus nanti sebagiannya buat guru itu lebih dinaikkan lagi. Soalnya kan percuma dong kurikulum misal beratus-ratus juta sampai triliunan, tapi gaji guru yang melaksanakan kurikulum itu masih sedikit. Jadi kurikulum itu nggak bakal efisien. Kayak guru itu bakal nyari sekolah yang lain buat tambahan biaya karena biayanya sedikit. Jadi kurikulum yang ada itu percuma dong, mau ratusan juta mau sampai miliaran juga, mau sebagus apapun kurikulumnya kalau gaji gurunya sedikit, gurunya itu gak akan maksimal ngajar di kelas. Seperti itu. jadi pusing juga ke gurunya terus pergantian kurikulum. Ya, kayak kurikulum itu bagus terbaik, tapi ke gurunya aja sedikit. Jadi gimana guru mau melaksanakan yang terbaik? Baik benar Ya. Ya mungkin kita silakan dari mahasiswa terus. Mungkin tanggapan dari saya sebagai siswa, saya penerima KIP ya. Tadi kan ada tingkatan-tingkatannya untuk penerima KIP. Contohnya kita terakreditasinya kan di sini B ya, jadi cuma dapat 6,4. 6,4 itu kan dibagi lagi untuk UKT ya kalau di mahasiswa. Nah, UKT-nya itu 2.400.000 itu khusus untuk biaya pendidikan. Jadi gini Pak ya, kasusnya ada suatu kampus gitu ya yang memotong anggaran dari uang sisanya. Kan sisanya 4.200.000 ya, dari tadi 6.400.000 disisakan untuk biaya pendidikan 2.400.000. Nah, berarti sisanya 4.200.000 itu kan untuk living cost, untuk makan, dan pula untuk transportasi.
suatu instansi ini si uang kitnya itu yang kita 200 yang untuk biaya pendidikan kita itu dipotongnya itu hampir berapa ya, 50% lah ya. Jadi uang yang terima sama kita tuh cuman 2 juta saja, 2.200.000 lah ya terlebihnya. Nah sedangkan itu juga untuk transportasi masih kurang ya Pak ya. Nah apakah pihak kampus kalau misalnya jika kita tidak masuk kuliah karena tidak ada biaya transportasi, apakah ada pertanggungjawaban gitu? Atau kalau juga kan kalau anak itu Pak dipantau ya, dipantau dari segi pendidikannya, terus dari kehadirannya juga, karena kita mendapatkan bantuan gitu. Jadi harus ada feedback mungkin ya dari mahasiswa, begitu pula sama pemerintahan yang berkaitan. Jadi gimana sih solusinya supaya itu juga kita tidak tahu gitu, apakah uang yang dipotong ini dijadikan sebagai apa atau apa, tidak dikasih tahu. Jadi bagaimana solusinya jika kita tidak masuk kuliah ya sebenarnya, otomatis kan mengurangi nilai kita. Apakah ada kampus yang bertanggung jawab atau gimana gitu untuk kedepannya? Buat masalah yang mana dulu nih, Maliki atau ke atas? Jangan lupa. Kita masalah mana nih? Tinggal sebelum, kan kalau misalnya gini ya, sebelum daftar KIP itu kayak misalnya ada tuh kayak ada tuh anggaran apa sih, misalnya kayak misalnya di kampus-kampus lain ya, misalnya ada KIP itu misalnya 8 ya, dapat KIP 8 misalnya, terus tuh misalnya KP tuh dia 3. Nah kan sisa tuh berapa sih? 5 ya? Sisa 5. Nah 5 kan buat apa sih, kayak misalnya dia kos, bayar segala sesuatunya. Nah, kan gitu ya. Tapi kalau misalnya instansi yang mana tadi? Instansi yang satu instansi itu ya, satu instansi itu dia pernah ngeluarin kayak argumennya gini nggak? Yang daftar KIP tetap 6 juta, misalnya daftar KIP pernah ngomong kayak gitu? Pernah Iya. ada bukti kayak gitu? Ada. Ntar kita pakai. Ya maksudnya kayak misalnya satu instansi itu ya, kan 6 juta ya diterima sama apa ngomongnya tuh ke kalian yang nerima KIP 6 juta. Pas kalian yang terima dapat berapa? Hanya 2 juta saja. 2 juta saja. Iya. Saya selaku Menteri Keuangan cuma menyalurkan uang kalau misalnya masalah permasalahan di suatu instansi mah itu harus kayak BPK ya mungkin bisa yang paling sih pada BPK. Siap, saya itu di Marinir Kopassus. Ya siap. Ya intinya mah intinya kita sama saja diperbaiki lah. Kita bukan masuk ke masalah keuangan kan strategi. Kita selaku ini ya. Saya selaku keuangan nih, uang nih, gua punya uang nih, misalnya 5 saya punya uang nih 5 miliar. Saya cuma cukup menyalurkan. Mungkin salahnya dari keuangan tuh nggak turun tangan ke lapangannya. Saya bisa turun tangan, harus sampai ke tangan mahasiswa. Ya intinya mah sama saya ntar beres ini mau rapat. Kurikulum Jangan banyak rapat ya Pak, nanti anggarannya dipakai lagi. iya ini mah Takutnya nanti dipakai lagi pembiayaan. Ini macam aja lah Mbak. ya udah kita ntar ke warung makan. Oke yang berapa ya? Ini Bapak langsung turun lagi Pak. Siap, ntar turun ya. Cek satu-satu apakah universitas itu jujur dalam menyalurkan bantuan KIP tersebut atau tidak. Ntar ada turun santai. Buat yang masih. Ya intinya mah mungkin kesalahan dari satu instansi atau satu universitas. Kami mas selaku kami selaku keluarga coba akan menjalankan masalah dipakai atau enggak. Mungkin salah kan banyak tuh kasus-kasus yang hapus itu gara-gara penolakan KIP lah, gara-gara penyalahgunaan orang itu lah, seterusnya. Ya mungkin ketahuannya tuh kayak 5 tahun kan. Jadi ketahuannya tuh kayak udah lama nih, kayak hal yang berat gitu. Ya mungkin lah saya
akan turun tangan kalau untuk KIP yang sekarang. Mungkin sama saya bakal dibagi tugas langsung. Jadi mahasiswa ada banyak, ada berapa grup? Iya, kita sebenarnya. Bapak santai ya, Bapak? Pak, saya ingin bertanya. Iya. Katanya anggaran pemotongan pembiayaan KIP kuliah ini dipotong gara-gara ada program Indonesia yang ingin membangun IKN. Yang katanya, yang saya baca dari artikel yang saya baca di internet itu katanya pembiayaan pemotongan anggaran pendidikan ini disebabkan karena IKN Pak. Kenapa dari IKN menjalar itu ke pendidikan loh Pak? Kenapa tidak dari pajak yang saja? Ya, itu ada kasusnya. Hah? Kok ditutup sih Pak? Harusnya dibuka dong Pak. Ya, Harus di... enggak. Iya, jadi kayak belum jadi dia. Iya, kayak gitu ya. Yang saya dengar dari apa ya, warga yang di sana ya, karena ada saudara yang di sana, katanya proyek itu semua orang-orang proyek itu udah pada keluar. Jadi sekarang mau Iya, ini kan kita mulai sekarang. Ini dari pindah kabupaten, pindah ibu kota. Jadi mungkin menurut saya itu terlalu apa ya, terlalu mentinggi-tinggikan gitu kayak dengan ibu kota pindah itu bakal gini. Sedangkan negara kita aja belum maju. ya, Kecuali kalau kita kayak negara maju yang lain, misalnya Singapura, ya negara-negara yang lebih maju, mungkin mereka akan lebih efisien dalam penggantian ibu kota. Gitu. Kalau negara kita tiba-tiba aja gitu berganti ibu kota, sedangkan utang negara aja masih banyak. Beberapa fasilitas masih belum terpenuhi, beberapa aspek masih mundur lah dari negara lain. Ini tiba-tiba berganti ibu kota seolah-olah ada sebuah kewaspadaan atau sebuah apa ya, kayak sesuatu yang harus disegerakan. Padahal kan mau ganti ataupun tidak, Indonesia masih sama aja, nggak ada kayak Indonesia itu jadi lebih maju, jadi lebih modern, nggak ada. Minimal dari dunia pendidikannya dulu ya baik sarjana karena katanya sarjana ini hanya 5% kalau saya. Ya, S1. Ya S1-nya tuh rendah banget Pak. Harusnya kan dari minimal dari seorang dari pendidikan dulu lebih tinggi. Bahkan pernah ada pernyataan IQ orang Indonesia itu 78. Iya. enggak 80 kemarin udah naik. Walaupun udah naik, tapi kan dari apa ya? Contohnya aja pengguna media sosial sekarang itu lebih brutal. Jujur aja Indonesia itu dipandang buruk di hal media sosial. 1 menit lagi ya, silakan di close. Lupa Menteri. Konsep Ya. yang mungkin rapat kali ini kita udah dulu soalnya bapak lagi capek. Jadi kalau KIP kan bapak harus sehat, harus mikirin uang KIP. Bukan mikirin uang anggaran bapak. Bapak pernah terima. Di bapak lihat intinya mas, saya sekarang mau langsung turun ke lapangan. Kita tadi ada yang Siap. Udah Bu? Ya, boleh.